Selamat malam teman-teman. Eh, Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Malam ini aku nggak mau baca kartu, tapi aku mau sharing sesuatu ya tentang eh, ada dua hal sih. Pertama tentang mempercayai diri sendiri. Kedua tentang apa ya? Nanti nanti deh sambil itu aja ya. Tapi basically ini dari pengalaman, ini berdasarkan insight yang aku dapat berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi aku tidak mengeklaim bahwa pendapat aku ini yang paling benar. Tujuan aku di sini hanya sharing dan mungkin ada teman-teman yang sedang going through something yang sama, sedang mengalami hal yang sama dan mungkin masih bergumul. Semoga bisa memetik manfaatnya dan semoga bisa sedikit merasa tenang gitu kan dalam pergumulan itu. Jadi ya tadi mempercayai diri sendiri itu bukan tentang self confidence yang uh, kayak pede tampil di depan atau pede berhadapan dengan orang gitu. Self confidence yang aku maksud di sini adalah kepercayaan diri yang timbul karena ada proses pematangan diri lewat pengalaman-pengalaman atau kegagalan-kegagalan di masa lalu gitu, di waktu yang sudah lalu gitu ya. Jadi misalnya gini, taruhlah kita bicara tentang relationship. Misalnya kita uh, sering banget gitu terlibat dalam suatu hubungan yang gak nice. Mau kita bisa bilang itu toxic, tapi di sini aku tidak membatasi toxic ini berasal dari orang lain ya, karena itu tadi kita sendiri pun bisa toxic untuk orang lain. Jadi toxic di sini artinya relationship itu yang toxic gitu, karena ada keterlibatan dua orang yang memang mungkin dua-duanya sudah toxic. Jadi gini, karena pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalan itu udah berulang-ulang dan kita kan sudah pasti ya belajar dari setiap kegagalan. Hopefully itu yang terjadi. Dan kalau aku sendiri setiap kali miss sesuatu gitu ya, skip, melakukan kesalahan atau kilaf atau lupa, aku sebisa mungkin paham dulu sebenarnya salahku ada di mana gitu. Jadi dari sebelum aku pikirannya kemana-mana kayak nyalahin orang, aku biasanya evaluasi dulu gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi dan salahnya ada di mana. Jadi supaya ke depannya tuh maksudnya sih supaya aku nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Nah, yang aku temukan ya eh, teman-teman, ternyata seiring kita terjebak atau kecebur di masalah yang sama itu sebenarnya kita tuh bertumbuh loh. Bukannya kita nggak belajar, sebenarnya kita belajar, tapi memang pembelajarannya mungkin kecil-kecil, jadinya memang kejadian itu harus terulang terus-terusan. Dan setiap kali kita menghadapi masalah yang sama, itu adalah kesempatan untuk kita merespon dengan cara yang baru lagi, berbeda lagi, sampai akhirnya di satu titik kita jadi sudah tahu nih ya cara celahnya di mana gitu untuk menghadapi suatu masalah gitu kan. Atau kayak tadi misalnya ini tentang relationship, karena sering kali gagal, next time-nya diharapkan kita udah tahu nih kalau misalnya orang yang datang ke kita kayak gini nih udah pasti polanya tipikalnya akan seperti ini gitu. Nah, apa hubungannya sama kepercayaan diri? Nah, aku sendiri menemukan kadang-kadang ya ketika dihadapi sama permasalahan yang sama lagi, aku tuh bukannya pede untuk menghadapi itu, malah jadinya takut.
gitu. Jadi misalnya dideketin ya, ini tentang relationship, misalnya kamu sering gagal dalam berhubungan masalah asmara, kemudian ada satu orang lagi PDKT, saking takutnya melakukan kesalahan, kita menutup diri gitu. Bukannya mempercayai kemampuan kita untuk menjalani hal tersebut, karena kita sudah sering ya, kita udah sering gagal, udah belajar gitu ya. Kita harusnya pede bahwa oh kali ini aku nggak akan melakukan kesalahan yang sama, dalam hal aku akan lebih hati-hati, bukan berarti menutup diri gitu. Itu aku temukan di diriku bahwa ada momen dimana bukannya aku hadapi permasalahan tersebut, tapi respon pertama aku adalah aku takut melakukan kesalahan yang sama. Dan itu aku tahu pasti teman-teman juga pernah ngerasain kayak gitu kan, yang akhirnya kita jadinya mundur gitu, bukannya kita hadapi, tapi karena nggak mau terbentur dengan permasalahan itu lagi, kita memilih untuk mundur. Padahal kemarin insight yang aku dapat ya, wisdom yang aku dapat ketika aku dihadapkan dengan uh, suatu case gitu, ini bukan masalah, ini belum jadi masalah gitu, itu cuman udah kira-kira bentukannya gitu kan. Nah, aku sempet kayak aduh agak trauma, takutnya nanti aku akan melakukan hal yang sama lagi. Terus dalam hati tuh kayak ada yang ngomong bahwa eh, kamu yang sekarang tuh beda sama kamu yang dulu, jadi percayalah gitu, percaya sama diri sendiri bahwa kamu mampu kok kali ini untuk membuat pilihan-pilihan yang baik dalam hidup kamu. Kamu mampu untuk berpikir lebih bijaksana, karena memang the lesson was well learned gitu. Pelajaran-pelajaran yang telah kamu lewati kemarin itu memang sudah kena semua gitu. Udah ibarat kata kamu udah ke tahapan kapok ya. Nah, di sini aku mau sharing ke teman-teman juga kayak gitu. Mungkin ada yang menghadapi sesuatu yang familiar gitu, yang mengingatkan akan pola atau kesalahan di masa lampau kali ini muncul, tapi dengan harapan sebenarnya bukan membuat kita takut atau membuat kita shutdown gitu ya, mundur, tapi kita diharapkan menjadi lebih berani, karena sekarang kita adalah kita yang baru. Kita itu berubah teman-teman setiap detik, setiap menit, berdasarkan apa keputusan kita, berdasarkan pikiran-pikiran kita juga gitu. Makanya um, penting banget untuk hidup mindful, itu artinya aware ya setiap saat bahwa setiap kejadian dalam hidup ini tuh sebenarnya hanya membentuk kita kayak moles gitu ya. Kita diamplas lah, makin makin tajam kita, makin pinter, kita juga makin hati-hati dalam mengambil keputusan, bereaksi lah, berpikir, berkata-kata. Sebenarnya setiap detik itu adalah momen untuk kita memoles diri. Nah, kalau sudah sadar gitu, kalau sudah sadar bahwa kita sudah belajar cukup, kita diharapkan untuk sekarang tinggal percaya sama diri sendiri bahwa diri kita, jiwa kita tuh bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana lagi. Dan akhirnya kemarin itu aku membiarkan diriku mengambil sebuah keputusan itu yang memang ngeri-ngeri sedap gitu ya, deg-degan, tapi dengan keyakinan bahwa aku sudah yakin kok aku yang sekarang ini beda sama aku yang sebulan lalu. Dan aku yang sekarang ini akan memang akhirnya banyak prioritas juga dalam hidup yang berubah, dan itu udah benar-benar menandakan kita adalah orang yang berbeda. Nah, sekarang tinggal gimana teman-teman bisa melihat, berefleksi sendiri ke diri sendiri gitu ya. Aku yakin sebenarnya Tuhan tuh tidak mau menakut-nakuti kita dengan pengalaman kegagalan-kegagalan kita gitu ya. Karena setiap kegagalan itu kita diharapkan kan, ya itu tadi, akhirnya lebih jago lagi gitu. Lebih hati-hati lagi. Misalnya kalau teman-teman kerja nih ya, dapat uang, gajian gitu kan, terus boros, akhirnya habis sebelum tanggal gajian lagi, dan kemudian bulan depannya adalah kesempatan untuk mengatur biar lebih tertata lagi keuangannya. Lalu kemudian masih habis juga, tapi
agak lebih panjang rentang habisnya tuh, nggak langsung pas udah tanggal 5 habis gitu. Nah, bulan depan memang habis lagi, tapi udah pas tanggal 15 habis. Nah, bulan depannya lagi ada kesempatan lagi nih untuk memanjangkan waktu uang itu tetap ada di tabungan gitu. Jadi setiap bulan itu sebenarnya kesempatan buat kita untuk coba cara yang lebih baik lagi sampai akhirnya uh, di momen tertentu kamu sudah berubah menjadi orang yang sangat hati-hati, dan akhirnya ketika waktu gajian gitu, di momen yang tertentu itu kamu udah tahu nih, aku nggak akan kehabisan uang karena sudah ada kesini 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 gitu. Jadi yang namanya finance itu tidak lagi menakutkan. Misalnya ya, kalau ini dari segi keuangan, yang tadi dari segi romance gitu ya, bahwa kali ini kamu akan menjalani hubungan ini dengan aware, sehingga nggak ada lagi tuh drama-drama yang lampau sering kali muncul di setiap relationship. Itu sudah kamu bisa tackle itu sebelum itu terjadi. Kamu udah bisa lihat ini arahnya akan kemana gitu. Sebenarnya banyak ya, itu bisa terjadi di dalam banyak hal, dimana uh, kita bisa percaya diri karena kita sudah sering kali gagal gitu. Jadi kegagalan itu jangan menjadi momok, jangan jadi monster yang bikin kita nggak berani ke ranah itu lagi. Tapi semestinya karena sering gagal, kita harusnya pede nih. Wah, gue udah jago, udah tau lah gitu di mana ada lubangnya, di mana ada belokannya, medannya udah paham gitu ya. Jadi gitu, aku mau sharing kayak gitu. Percayalah sama diri kalian sendiri gitu ya, bahwa semakin banyak kesalahan sesungguhnya jiwa kalian itu belajarnya juga semakin banyak. Dan semoga ini bisa membuat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi kayak berusaha keras mengubah diri lebih baik lagi, tapi kok kayaknya nggak bener-bener, jangan kecil hati, karena sesungguhnya kamu itu berubah kok. Kamu itu berubah menjadi lebih baik setiap waktu. Hanya mungkin perubahannya kecil-kecil jadi nggak berasa. Dan jangan terlalu keras sama diri sendiri, karena sesungguhnya kita itu yaitu di suatu titik nanti kita akan, tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang lebih paham akan hal ini gitu. Sekarang mungkin kita masih terbata-bata, sekarang mungkin kita masih merangkak gitu ya, masih meraba-raba nih gimana ya supaya benar gitu, supaya beres, pas gitu ya. Tapi suatu hari nanti tanpa kita sadar, tahu-tahu ini udah menjadi bukan masalah lagi karena kita udah tahu salahnya di mana. Itu aja. Kayaknya itu dulu. Yang satu lagi aku sharingnya mungkin di video yang terpisah. Dan semoga sisa malam kalian menyenangkan dan selamat beristirahat. Dadah.